Mengalir baik. Oh. And action. Halo teman-teman semuanya, ini kita ketemu di segmen ceritanya segmen baru. Oh sorry, ketemu lagi di lasproject_lilo. Terima kasih banyak sudah subscribe yang sebelum-sebelumnya. Saya nggak sama Mala ya, Mala lagi sibuk seminar proposal. Dia mau lulusan soalnya, siap-siap mau lulusan. Nah sekarang ceritanya saya tuh punya segmen baru, berandal teater ya, berandal teater. Maka akan saya hadirkan beberapa teman-teman saya yang di teater, yang sudah mumpuni tapi belum terkenal ya. Ini namanya Mas Eliandra Sidarta Gotama. Mas Eliandra, Mas Eliandra dikenalin dulu. Anda itu dari mana? Kan Anda belum terkenal, jadi dikenalkan. Ya, halo. Nama saya Eliandra Widarta. Saya pelaku teater berbahasa Jawa di Jogja. Wah, kalau teman-teman pernah nonton atau mendengar kelompok Sedut Jenut yang pentasnya keliling desa kampung, terus dulu namanya komunitas Gogue, terus kami berganti nama menjadi kelompok Sedut Jenut itu sekitar tahun 2017. Jadi, ya sampai hari ini sebenarnya namanya tuh kinyis-kinyis ya tahun 2017, tapi sebenarnya orang-orangnya itu orang-orangnya lama. Udah napak kaki di panggung dengan menggunakan bahasa Jawa, pentas bahasa Jawa itu sudah banyak banget ya, sudah di berbagai tempat. Mungkin ada teman-teman yang sudah kenal mukanya beliau ya, ditepuk tangan ini nanti. Wah, Mas Eli. Nanti juga kalau ketemu sama teman-teman Sedut Jenut juga akan saya bawa ya, insya Allah ya. Saya nggak janji ya, tapi punya itu. Yang jelas, cita-cita itu. Yang jelas sih sekarang nggak di ruko-ruko. Kalau biasanya kami di ruko-ruko Mas, ya sambil mempromosikan, walaupun mereka kadang nggak mau dipromosikan, asal diizinkan. Cuma kan sekarang lagi ada acara di sana teman-teman, ada acara lomba kesenian antar TK. Wah, seru sekali. Jadi anak-anak TK itu didandani sedemikian rupa, terus melakukan pentas seni, terus ada jurinya, terus ada pialanya. Nah, kan rame banget di panggung sana ya. Deket banget sama lokasi ruko-ruko yang biasanya kami pakai untuk konten. Jadi sekarang kembali lagi ke Lilo yang agak jauh biar noise-nya nggak terlalu kedengeran. Ya masih kedengeran tuh ada suara gamelan. Nah, oke Mas Eli, ini sambil udut-udut aja ya, sambil ngopi aja. Mas Eli ini kan dari dunia teater yang urusannya yang penyampaiannya menggunakan bahasa Jawa. Itu sebenarnya termasuk kesenian apa tuh Mas? Teaternya itu. Ini saya nanya dengan cara orang sangat stroberi ya. Saya orang sangat awam di teater. Itu apa kalau sih, Mas? Boleh kami menyebutnya dari dulu kan selalu nggak mau disebut teater. Bahkan kalau kami pentas itu selalu MC itu kami briefing, Mbak, kami nanti tolong disebut dengan nama kelompok sandiwara berbahasa Jawa. Kelompok sandiwara berbahasa Jawa. Nggak tahu kenapa, itu barangkali soal kenyamanan saja. Jadi kalau sandiwara itu kok lebih lugas, lebih ekspresif itu. Karena kalau teater kan mungkin elemen-elemen yang digunakan terlalu lengkap, harus di gedung pertunjukan dengan prosedur tiket masuk. Sementara kami itu kan kayak topongire istilahnya, dalam tanda kutip, keliling dari satu desa ke desa yang lain, dari kampung ke kampung. Bahkan kami pentasnya tidak di gedung pertunjukan. Misalnya contoh, kami disediakan balai desa, malah kami minta di luarnya, misalnya di halamannya. Kadang bisa di lapangan, di halaman pekarangan, tritisan rumah, perempatan jalan desa, macam-macam lah. Di terminal Concat sebelah ini juga pernah kami. Tahun berapa lupa, 2014 kalau nggak salah. Jadi soal kenapa kami tidak mau disebut teater itu lebih pada kenyamanan ekspresi saja sih. Jadi lebih lugas, lebih nyaman, lebih
dan juga lebih dekat dengan penontonnya ya. Lebih maneges saja sih. Sandiwara itu kan lebih enak. Ini saya jadi ingat ini ya, gerakan realisme. Jangan. Iya kan zaman dulu kan pertunjukan teater itu kan yang pertama isinya ceritanya dewa-dewa, terus kemudian bangsawan-bangsawan, terus eksklusif banget. Yang nonton orang-orang kaya itu borjuis itu. Yang kere-kere itu ya seperti saya misalnya yang belum kaya, jangan kira ya, belum kaya kayak saya nggak bisa nonton, nggak bisa ngakses. Kalau bisa nonton, ini ceritanya tentang orang-orang kaya, jauh banget dengan kehidupan saya yang harus nyari duit dengan pedagang somai misalnya, dengan pedagang bakpao. Nah kemudian muncullah gerakan, salah satu gerakan itu terus membuat pertunjukan, udah pentasnya bisa dimanapun, terus ngomongin sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita kan, kehidupan sehari-hari kayak gitu. Saya jadi ingat itu ya. Oke, nggak mau jauh-jauh ke situlah, saya nanti mumet, saya tuh pengennya ini tuh ringan-ringan aja gitu. Nah terus saya tanya gini, apakah pentasnya Sedut Senut itu dibiayai, Sedut Senut membiayai sendiri atau bagaimana? Ono sing nanggap apa? Iya. Awalnya jelas kami membiayai sendiri, memproduksi sendiri. Jadi tradisi pola apa ya, independen kalau boleh rotok gaya itu sejak di Sego Gurih memang begitu. Jadi bahkan dulu untuk apa? Latihan saja, motokopi naskah itu kami patungan, pakai kocek kami sendiri. Ya sudah, artinya dari dana yang terkumpul berapa, akhirnya proses berjalan begitu saja. Itu sejak 98, jadi teman-teman SMKI dulu ya, jurusan teater. Kalau saya kan generasi setelah teman-teman SMKI ini, ada beberapa yang masuk isi, jadi ketemu di sana. Memang mulanya produksi sendiri mandiri sampai pada akhirnya dari tradisi yang mandiri itu kami menemukan apa istilahnya jalan itu kok terus ditanggap. Ya sudah, artinya kami tidak menganggap itu tabu karena bagaimanapun ditanggap itu kan rezeki ya. Iya. Artinya dari usaha yang tadinya kocek sendiri, patungan, terus tiba-tiba hasil atau dampak dari kami sering keliling itu kemudian barangkali penonton ada yang niteni, oh nek nanggap kae iso neng kampung. Tinggal nanti apa negosiasinya, biasanya kalau kampung itu kan di acara apa, terus kami harus menyediakan apa. Itu pun masih ada tanggapan yang sifatnya masih negosiable lah, istilahnya bisa dinego. Apakah kami harus ngisi uang kas untuk Sedut Senut itu berapa? Ya sudah, sampai dengan hari ini bersyukur lagi karena mungkin tanggapan-tanggapan itu menjadi semakin lebih banyak. Banyak di konteks teater kan orang juk mendino. Oh iya. Ya tetap misal pun tanggapan ada yang pentas apa dengan pola kami yang mandiri tetap masih kami jalankan. Jadi kami melakoni dua jalur lah. Mandiri oke, ditanggap, why not? Mantenan misalnya, acara pernikahan itu udah pernah belum? Kalau mantenan belum, nek nyewu mati malah pernah. Nyewu. Oh, 1000 hari. 1000 hari orang meninggal, mantap. Itu nonton teater. Bayangkan, acara 1000 hari orang meninggal. Kalau di Jawa ya, di tempat lain di Jawanya mungkin Jawa Tengah, aku nggak tahu. Kalau Jawa Barat aku nggak tahu ya. Karena saya udah lama banget gak ke Jawa Barat. Itu ada acara 1000 hari, terus 3000 ya. 3000 hari itu enggak sih? 1000 terus ya? Kemudian 3 tahun istilahnya. 3 tahun. 1000 itu ya 3 tahun. Jadi iya. Kalau 1000 itu udah mentok, terus biasanya ada tradisi ngijing. Membuat nisannya itu kan di 1000 hari. Jadi waktu itu ya cukup seru, artinya loh. Acaranya wong nyewu habis pengajian, tahlilan pengajian itu. Tahlilan habis itu kok nonton teater ya. Mungkin itu apa ya? Di antara duka cita konon ada sukacita. Jadi ya, itu jur seneng, itu terhibur lah. Yang sangat wow ya. Masa saya tuh baru dengar itu teman-teman di acara yang mengenang almarhum atau almarhumah gitu kan, beberapa orang sedih. Nah kemudian untuk bukan melupakan ya, tapi juga untuk memberikan hiburan tersendiri bagi penyelenggara masyarakat situ. Jangan berkabung terus bahwa hadapi dunia itu bukan cuma isinya berkabung, tapi juga ada bahagianya. Ada tragedi yang lain juga, ada marah-marah. Terus nonton pertunjukan itu yang tentu saja berisi ya, tentu saja. Masa itu
Iya. Ini kok seru banget. Lucu sih, artinya kami kaget loh ditanggap neng acara nyewu itu kan di luar ekspektasi. Biasanya orang nanggap itu kan yang sifatnya syukuran atas peringatan apa yang sifatnya sukacita. Tiba-tiba ini konteksnya acara yang sedikit duka cita, tapi ya barangkali mungkin kemauan yang punya rumah. Terus pentasnya itu ada ketawa-ketawanya enggak? Lah kami identik dengan gojekan yang selalu apa ya, arahnya memang komedi ya. Iya. Di kami ya secara umum gitulah ya. Bahasa Jawa yang telenyengan, melenyek, visualnya juga ada. Bisa dibayangkan lah di acara yang ini jadi film bagus. Serius saya di Bantul waktu itu. Iya. Saya membayangkannya itu mau bikin film acara orang meninggal baru meninggal gitu, kemudian dia orang teater terus punya wasiat harus mentasin sedut senut yang ketawa. Ini saya malah bikin lah suatu saat ya siapapun sutradaranya, salah satunya siapa di sini yang teman saya sutradara nonton, saya mau bikin naskah ini, terus produser teman saya tolong biayai, nanti saya mau bawa sedut senut ini kok, terima kasih loh ini. Ya memang faktanya begitu, jadi saya jujur lah cerita. Kami pernah pentas di orang meninggal 1000 hari pernah, perpisahan KKN pernah, acara syukuran apalah ya itu umum ya, tapi umum lah. Kalau yang meninggal itu ada extraordinary lah bagi kami. Tapi secara apa namanya, kalau misalnya sebulan itu sering-seringnya berapa kali pentas itu? Kalau ini momen ya, artinya bicara tanggapan teater kan barangkali ada kaitan dengan momen. Kalau pas rame itu ya bisa sebulan 2 sampai 4 kali. Kalau pas nggak ada ya nggak ada sama sekali. Tapi memang dinamikanya berteater yang saya jalani dengan teman-teman di Sedut Senut memang begitu. Jadi ya ketika tidak ada tanggapan ya nggak orang ngomong apa ya nggak masalah. Tapi ketika pentas ya sudah seperti sedia kala tanggung jawab kita. Kalau proses mau pentas itu kayak apa ya, latihan, baca naskah, disanggar, eksplorasi sama-sama gitu lah. Ada orang-orang kampung yang terlibat dalam pertunjukannya nggak? Ikut gabung di aktornya? Kalau terlibat secara langsung selama ini belum. Tetapi kalau ada yang kemudian ngintil, yang tadinya menjadi awalnya nonton nih, cuma penonton terus tiba-tiba dia klik seneng dan barangkali punya minat pengen ikut tapi belum apa ya kerentak untuk punya minat dapat peran. Ya sudah, biasanya ngindel ngikut tapi dia hanya nge-crew dulu. Ya bawa step gitu ya, pasang backdropnya, ngewangi kelirnya, ngelor kabel, gelar glosok. Iya. Justru teman-teman kru dari kami itu dulu orang-orang yang mulanya adalah penonton kami, yang akhirnya bergabung. Ada juga yang beberapa penonton yang akhirnya menjadi pemeran juga ada. Salah satunya ya yang kemarin-kemarin itu cukup populer dengan lagu Mendung Tanpa Udan itu kan dulu penonton. Itu yang Mas tahu. Kukuh itu dulu terus ikut. Ya sudah, dia mau bergabung, kami kasih peran dan di beberapa produksi pertunjukan kami dia terlibat. Gitu sih. Oke. Berarti kalau ngomong secara finansial, apakah itu bisa mencukupi tanpa urusan dengan teman-teman bekerja di tempat lain ya? Apakah teater itu bisa menghidupi dari Sedut Senut itu bisa menghidupi anggotanya? Jelas tidak. Jelas teater. Ya, teater jelas tidak. Selama ini memang kami itu tadi sudah saya ceritakan di awal bahwa tradisi kami dari pola yang produksi mandiri terus tanggapan. Dari tanggapan itu sendiri juga kadang menghasilkan sesuatu, tergantung siapa yang nanggap. Dia kaum beruang atau tidak, itu kan juga bagian dari pertimbangan di sana. Tapi kalau pertanyaannya kemudian menjamin sesuatu secara ekonomi, belum. Karena menurut kami sejak Sego Gurih maupun Sedut Senut, kami di anggotanya kan selalu punya komitmen bahwa
ruang ini atau teater kelompok sandiwara ini adalah tempat kami mengaktualisasi diri di bidang pekerjaan rutinitas kami yang sehari-hari sebagai, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengajar, ada yang soundman, ada yang beragam lah, artinya semua punya pekerjaan di dunianya masing-masing. Jadi ketika kumpul di ruang yang bernama Sandiwara Bahasa Jawa ini, ya mereka sadar bahwa salah satunya memang Kelangenan. Ya, itu adalah waktu luang yang digunakan dengan ya ngelaras lah ya, biar nggak fales hidupnya itu loh, selaras ya, ngelaras. Oke, kalau kita ngomong Jogja dulu, di Jogja itu ada nggak sih, setahu Mas Ali, komunitas ya kita sebut teater saja ya biar mudah, teater atau sandiwara lah, yang seperti yang dilakukan oleh Sedut Senut, yang rakyat itu masih ada lagi nggak? Ada. Jadi pas kami bernama Skogure itu ada yang punya kelompok juga, daerah Bantul itu pentasnya juga keliling gitu. Cuman sampai sekarang saya tidak tahu karena tidak mengikuti juga apakah masih atau tidak. Bahkan semakin ke sini juga justru bertumbuh, artinya kelompok-kelompok yang kemudian mengartikulasikan gagasan berteaternya itu dengan bahasa Jawa. Ya kami tidak jumawa ya, artinya justru kami malah seneng karena yang turut dalam tanda kutip kalau kita sedikit kemaki upaya pelestarian bahasa Jawa. Itu upaya pelestarian bahasa Jawa makin banyak, itu kan kami makin seneng. Jadi usaha kami itu nggak sia-sia, nggak sendirian, wis dikancani konco-konco ini terus. Bahkan ada kelompok baca juga sekarang yang memproduksi teater berbahasa Jawa dengan medium radio juga ada. Artinya dinamikanya semakin banyak dan semakin bertumbuh, itu justru kami senang. Artinya wah, cita-cita kami yang dulu di Songgo Dewi, Ubeng Kampung Desa Dewi, saiki wis ana kancane, jadi makin ringan lah kalau dalam konteks upaya pelestarian itu tadi. Waduh, mulia sekali ya. Mulia sekali saudara. Jane gaya orang mulia. Mung mulia. Bangane ra gawe. Ini kalau mentor-mentor kami nonton ini. Kalau mentor-mentor kami nonton. Sengit ya Bang, itu ngerokok. Ini pada ngomong makhluk strobe. Ini kalau mentor-mentor kami nonton ya udah alhamdulillah, mereka paling mesam-mesem. Ya itu terus pernah nggak Sedut Senut itu diminta untuk bikin pertunjukan tapi misalnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, misalnya bahasa Prancis, pernah nggak? Bahasa Indonesia pernah, karena pesanan ya, artinya ditanggap tapi harus ada satu pesan yang disisipkan yang sekiranya memang waktu itu sing nanggapku duwe jaringan penonton tidak semuanya paham bahasa Jawa. Ya sudah, mau tidak mau ya profesional sebagai sebuah kelompok kan, lo mau apa, gua ada kan gitu. Palu gak ada. Menyesuaikan lah, artinya kalau harus mencampur dengan bahasa Indonesia yang itu juga dialognya kemudian bisa bersanding antara Indonesia dan Jawa atau sebaliknya, malah itu kekayaan juga menurut kami. Kalau murni bahasa Indonesia pernah belum? Yang baru aja kemarin ini bahasa Indonesia, tapi itu pun juga permintaan ya, artinya melibatkan beberapa pemain yang itu tidak dari Sedut Senut, tetapi ada satu institusi yang merayakan hari ulang tahunnya, ada tokoh-tokoh yang terlibat dan mereka tidak bisa bahasa Jawa, ya sudah, mau tidak mau naskah kami bikin dengan bahasa Indonesia. Harus luas ya. Teater itu harus luas, teman-teman. Teman-teman yang anak-anak teater tolong harus luas ya. Ada kalau misalnya teaternya menggunakan otot kawat bolong besi terus tiba-tiba diminta untuk lambelannya seperti saya, ya harus bisa. Kalau saya juga yang lambelannya seperti ini terus tiba-tiba menggunakan otot kawat bolong besi, ya harus main pakai peraga Gatot Kaca juga. Harus gitu ya, harus belajar. Kita harus saling mendukung, harus saling, ya setidaknya disiplin itu kan disiplin keilmuan berbeda-beda, kita harus menyelami biar hidupnya itu semakin selaras ya teman-teman gitu. Oke,
sampai di sini dulu Mas Eli. Nanti kita sambung lagi masih di sini juga biar nggak kepanjangan ya. Kasihan kamera saya nanti kepanasan Mas Eli. HP soalnya kan kelihatan itu. Oke. Karena kamu nggak pakai tedeng aling-aling. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan. Indonesia itu luas sekali. Dan bukan cuma Indonesia, buka mata Anda itu sampai ke Saturnus dan seterusnya planet gitu ya. Nah, suatu saat kan saya berharap gitu sudut-sudut pentas di Mars. Gitu. Menarik itu. Iya, jangan cuma di Jakarta atau di mana aja sampai ke depan, ke atas gitu, ke Mars itu. Nah, artinya banyak sekali beragam teater wujudnya seperti apa. Kalau teman-teman baru nonton teater 1-2 kali, tolong buka lagi jendelanya untuk melihat yang lain juga bahwa teater itu luas banget. Ada yang pentasnya di parkiran, ada pentasnya di kolam renang, ada di SeaWorld, nah, ada juga yang di panggung persenian macam-macam. Termasuk salah satunya kelompok Sudut Senut biasanya menggunakan bahasa Jawa, terus di belakangnya ada kelir gitu ya. Tonil ya. Kalau saya di Cirebon tuh ada itu gambarnya gitu ya. Ada gambar-gambarnya itu. Kayak sandiwara di Cirebon saya waktu kecil. Baik, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Saya Alex Hendra. Eli Andrea. Ya, ketemu lagi ya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.